Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mungkin membahas tentang rooftop. Walaupun kemarin sudah sedikit dibahas mengenai rooftop pada video yang membahas mengenai eksterior ya, tapi mungkin ada beberapa yang kelupaan. Jadi perlu saya buat video untuk membahas detail mengenai rooftop ini, gitu. Oke. Jadi ininya saya hilangkan dulu tristar listnya karena ini tidak ada hubungan dengan sipil dan mungkin masih bisa berubah lagi nih kalau untuk yang kanopi dan penutup voidnya ini. Jadi kita hide saja dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah lebarnya rooftop. Yang pasti adalah dari tiang ujung rumah ini sampai ke tiang setelah void. Itu sekitar 6,93 atau 7 meter ya. Itu. Kemudian untuk lebarnya sendiri itu ya selebar rumah 7,8 di sini ya. Karena 8 meter diambil 20-20 gitu. Ini nanti bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, pertama kita ngebahas bangunan ini, bangunan untuk tangga naik ke rooftop. Nah, jadi panjangnya ini adalah 2 meter atau nanti oh ya kalau tangga belakangan ya. Jadi dibuatnya lebarnya adalah 2 meter bangunannya gitu. Tapi untuk lebar totalnya adalah 3,5 meter. Oke. 3,5 meter. Kemudian tingginya adalah 2,5 meter. Ini dengan asumsi bahwa kita pakai pintu yang sama Urban 05 tingginya, dimana tingginya itu adalah 210. Oke. Ini di cor-coran dak ya. Kemudian untuk lebarnya sendiri adalah 1,3 gitu ya. Nah, perubahan minor yang terjadi adalah kalau kemarin ini dia rata dengan cor-coran, pintunya saja yang naik 20 cm. Tapi kemarin diskusi dikhawatirkan air masuk tetap ke sana, maka kita naikkan di sini. Kita naikkan di sini nih sekitar 20 cm. Oke. 20 cm. Kemudian dibuat ambalan di sini dengan tinggi dari lantainya itu sekitar 70 cm, lebarnya 50 cm, dan panjangnya 1,2 ya, atau 1,15 gitu ya. Ini fungsinya nanti untuk tempat genset. Jadi di sini juga perlu nanti ada colokan listrik nih untuk menghubungkan genset ke jadi nanti kalau dipersiapkan di sini arus dari genset paling tidak menuju ke lampu dan ke kipas angin yang ada di kamar gitu ya. Jadi mungkin kalau memungkinkan nanti bisa dihitung sendiri, saya nggak bisa cara ngitungnya. Paling tidak satu lampu di setiap kamar tidur, kemudian kipas angin di setiap kamar tidur, sama satu lampu di masing-masing ruangan. Nanti silakan dihitung. Kalau tidak memungkinkan, paling tidak satu lampu di kamar tidur, setiap kamar tidur, dan kipas angin di kamar tidur. Itu aja. Itu yang paling penting. Kalau enggak nanti anak-anak nggak bisa tidur ketika mati lampu malam. Itu oke. Kemudian apa lagi? Loading. Oke, bukaan void. Bukaan void juga berubah dari desain yang awal. Ini sedikit mengecil
karena untuk topian ini tujuannya adalah untuk topian teras yang ada di kolam tuh, yang 1 meter itu, yang untuk tempat bangku yang ada di kolam itu. Jadi kalau hujan duduk di situ tidak kehujanan. Jadi lebar void yang di rooftop itu 1,3 meter dikali 1,7. Oke. Jaraknya adalah nanti ini dikasih list ya untuk mencegah air masuk semua ke void. Yang sekitar 20 cm lah tingginya. Gitu. Nanti terserah berapapun lebarnya listnya. Nah, tapi di sini jarak dari nggak dapet. Gimana ya? Kalau di sini sih saya buat 10 cm ya. Berarti jarak dari tembok samping ke void adalah 40 ditambah 10 cm. Jadi 50 cm. Jarak dari ini 40 nih. 40 sampai ke bukaannya itu 10 cm. Jadi 50 cm. Jarak dari tembok samping ke bukaan void rooftop. Kemudian dari tembok ini saya beranggapan bahwa kita ambil bahwa lebar tiang adalah 30x30 dan kita ambil 15 cm di sini ya sebagai temboknya. Nah, dari tembok depan menuju bukan void adalah 1 meter tambah 10 cm listnya, jadi 1,1 itu 1,1 dengan anggapan tadi ini. Tapi kalau dari tiang berarti ya sekitar 1 meter lah. Dari ujung tiang sini ke bukaan sini itu 1 meter gitu. Kemudian tinggi tembok keliling ini adalah, ini masih sama sih, 2,15. Oh sorry, 2,15 ya. Dibuat ya 2 meter atau 2,15 lah ya. Boleh. Gitu. Nanti di sini dikasih lobster untuk sirkulasi udara di rooftop dengan tingginya ini 1 meter 80 sampai 1 meter tergantung lobsternya. Panjangnya itu 2,5 meter itu yang sini. Berarti di sisi sini juga sama gitu. Intinya nanti silakan sisakan saja di sebelah sini satu hebel, sini satu hebel, bawahnya juga satu hebel. Sudah dibuat 1 meter tingginya lobsternya, sama di setiap sisi ini, sisi ini dan ini, itu sama dibuat lubang seperti itu. Oke. Kemudian untuk tinggi tembok, tinggi kuda-kuda ya, genteng itu adalah 1,5 meter di sini, dengan yang paling tinggi adalah ujung paling tinggi di senternya adalah 3,2 meter. Oke. Nah, ini kemudian ada pintu dengan dimensi yang sama 0,8 kali 2,1 meter. Tapi di sini dikasih jarak dulu 20 cm biar air tidak masuk ke loteng. Ini adalah pintu untuk masuk ke loteng nih, untuk ngecek kelistrikan kalau ada masalah. Oke, kemudian di sini ada ini dulu deh. Ada 2 toren nantinya. Tolong di sini diberikan juga keran. Jadi ketika di rooftop membutuhkan air, karena nanti rencananya akan ada rencananya ada hidroponik di sini. Jadi mungkin keran harus ada 2 ya. Di sini sama di sisi sini kasih 1 keran juga. Gitu. Karena saya belum tahu nih penempatan hidroponiknya di mana.
gitu. Jadi dua keran, satu di sisi sini, satunya di sisi tengah-tengah sini aja nih ya. Kemudian karena dua toren, satu pakai yang lama 500 pakai yang lama, satu lagi nanti akan tambahan baru 1000 liter. Nah ini adalah pompa pendorong. Nah saluran air yang memakai pipa pendorong itu satu yang pasti adalah saluran air yang ke water heater itu pakai pendorong. Terus kemudian semua jet washer, apa tuh, semprotan kloset di semua kamar mandi, semua shower yang ada di kamar mandi. Selebihnya kayak wastafel, bak mandi dan lain-lain itu nggak perlu pipa pendorong gitu. Nah untuk yang ke sekalian deh saya bahas juga deh, tadi belum dibahas nih pas yang di lantai 1. Kan di lantai 1 itu di depan garasi itu ada keran juga ya. Jadi mungkin lebih baik kalau yang itu dilangsungkan saja dari jet pumpnya. Ini loading lagi. Maaf, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini di sini. Nah, ini kan ada keran nih. Setelah pintu. Ini sengaja penempatannya itu di balik tiang. Jadi kalau ada selang di sini tuh dari depan tidak terlalu terlihat, jadi kelihatan rapi. Nah, ini sebaiknya sih keran ini itu pipanya langsungin saja dari jet pump. Fungsinya adalah untuk mengecek kalau jet pumpnya ada masalah, dia keluar atau tidak airnya itu tidak perlu ke toren dulu. Jadi dari sini kelihatan gitu. Oh, udah kalau pompa sudah perbaiki di sini untuk keran pengecekan jet pump gitu. Jadi ini nanti tidak perlu disambungkan ke toren gitu ya. Oke, jadi kembali ke pompa pendorong tadi saya bilang semua jet washer untuk apa tuh bahasa kasarnya yang untuk cebok gitu ya. Terus kedua semua shower, apalagi ya kira-kira ya, sama ini, sama sambungan ke water heater ini pakai pipa pendorong itu. Nanti penempatannya tolong dibuatkan beton aja ya, stepping gitu, 20 cm. Ini fungsinya biar kalau hujan tidak terlalu terendam air gitu. Air 20 cm sini. Kemudian ini untuk tempat LPG, bikin 40 cm lah. LPG nanti nyambung ke sini. Nah untuk water heater sendiri itu ada dua tempat yang kebagian air panas. Satu wastafel di kamar mandi tamu di lantai 1, hanya wastafel saja ya, yang lainnya nggak perlu. Terus kedua adalah kamar mandi utama, kamar mandi yang ada di kamar tidur utama itu semuanya dapat, showernya dapat dan wastafelnya juga dapat gitu. Kalau kloset nggak perlu, kloset atau jet washer nggak perlu gitu ya. Jadi nanti dari sini dibikin 3 jalur, satu ke wastafel kamar mandi lantai 1 kamar mandi tamu, satu lagi ke shower kamar tidur utama, satu lagi ke wastafelnya gitu. Jadi hanya 3 jalur nanti dari sini gitu. Tapi karena dia bisa mix, nanti kita beli kerannya yang 2, ada air panas ada air dingin. Jadi maka tetap akan ada 2 jalur ke shower dan wastafel gitu. Satu air panas dari sini, satu lagi dari toren gitu, dengan pipa pendorong gitu ya. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Saya pikir sih secara sipil sih itu aja sih. Kalau untuk rooftop sih nggak terlalu banyak.
Itu. Jadi tangga monyet di sini pun dihilangkan. Jadi kalau misalnya kemarin sudah dijelaskan ya kenapa dihilangkan tangga monyetnya yang untuk ke loteng. Karena dari sini juga sudah bisa nih sebenarnya. Ini cuma 1,5 meter. Bisa kelihatan. Atau dari sini kemarin tuh. Itu. Oke, saya pikir itu aja kalau untuk rooftop sih. Nanti akan saya beritahukan kalau misalkan ada perubahan. Oh ya, untuk yang desain interior kembali lagi nanti mungkin bisa ada perubahan. Oke, saya pikir itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.